Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Wulan, kelas 12 IPS 4 nomor absen 14 dari SMA Negeri 2 Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 12, yaitu materi tentang peta kekuatan politik nasional. Pemegang kekuasaan tertinggi terpusat pada Presiden Soekarno. Dia memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat serta PKI yang mendukungnya pada tahun 1960 sampai 1965. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu 1. Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI. 2. Merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1945. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian, dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Cara PKI menempel Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan oleh sebaik-baiknya, sehingga PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Pembubaran partai politik. Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden. Konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno minta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusnya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang calon kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. PKI melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan mendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong atau Nasakom pada tahun 1960, mendapat tantangan kompensasi tersendiri. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resum program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun pimpinan PKI Aidit menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik pada tahun 1964.
Namun, hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun PKI melakukan serangan politik terhadap Partai Muba dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba, di antaranya Soekarni, dan Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Tujuan politik PKI merasa kedudukannya yang semakin kuat. PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Mereka menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Betsi atau Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.